Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu kembali, tetapi di semester yang baru dengan mata kuliah yang gimana liburannya? Kurang lama ya. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Susi Julia Murti sebagai peserta pekerti Universitas Bengkulu gelombang keempat tahun 2025. Saya juga merupakan tim teaching mata kuliah pengantar analisis regresi. Jadi untuk semester ini kalian diberikan kelas istimewa ya, karena keterbatasan ruangan kita. Jadi yang waktu di semester 1-2 kalian dibagi menjadi 2 kelas A dan B. Pada semester ini kalian digabung dengan di satu ruangan ya. Kemudian tim pengajar kami terdiri dari 4 orang. Saya sendiri, kemudian dari pertemuan 1 sampai 4 saya yang akan mengaku mata kuliah. Pertemuan ke-5 sampai 8 nanti kalian ketemu sama Bu Ina Ayu ya, Bu Ina Ayu. Kemudian di 3, 4 sampai 8 ya kalau sampai IPS. Kemudian 9 sampai 12 Ibu Pepi, selanjutnya itu Ibu Iya. Gimana? Semoga dengan walaupun kelas kita nanti akan ramai, saya harap kalian semua bisa kooperatif mengikuti pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan terlebih dahulu kontrak kuliah. Nah, ini adalah informasi umum tentang mata kuliah pengantar analisis regresi. Ya. Ini bobot SKS-nya 3 dengan 2 SKS materi dan 1 SKS praktikum. Ya. Kemudian metode pembelajarannya ini nanti ada e-book, buku Applied Indian Statistical Model, edisi kelima dari Katner. Kemudian ada presentasi materi satuan seperti sekarang ini ya. Ada video, kemudian ada materi nanti akan diunggah ke laman e-learning. Kalau misalnya keterbatasan tidak mampu tidak sempat hadir di kelas, nanti mungkin ada pertemuan melalui Zoom meeting ya. Nanti akan disesuaikan dengan dosen yang bersangkutan. Ini adalah mata kuliah semester kedua. Baik. Adapun deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan tentang konsep analisis regresi. Kalian sudah belajar kan analisis regresi? Regresi linear sederhana waktu di metode statistika ya. Kemudian metode least square pada kecil, kemudian asumsi-asumsi yang terpenuhi pada analisis regresi, kemudian menduga untuk S2. S2-nya apa? Ragam atau? Ragam. Apa? Ragam. Kalau varian, satu lagi. Kalau variannya untuk populasi. Kalau S apa? Timbangan bahu. Untuk apa? Timbangan untuk sampel. Utilitas model manusia, model untuk estimasi prediksi dan nantinya nanti lanjut sesuai dengan dasar mampu ya Pak.
Adapun tugas sebelum UTS nanti ada kegiatan presentasi kelompok dari mahasiswa, kemudian ada laporan proyek, selanjutnya ada tugas mandiri. Ini nanti akan disesuaikan dengan dosen pengampu masing-masing seperti apa metodenya. Tapi secara umum seperti itu. Kemudian ada capaian pembelajaran lulusan, capaian yang akan capaian pembelajaran diharapkan kalian bisa nanti dengan setelah pelajaran pengantar analisis regresi ini kalian mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora dan sesuai dengan bidang keahliannya. Ya. Ini nanti bisa kalian baca dan saya share. Selanjutnya capaian mata kuliah ini ya. Kemampuan ini sama. Ini konsep dasar analisis regresi ini untuk materi dari pertemuan 1 sampai 16 ya. Selanjutnya pertemuan 1 sampai 2. Ini 1 sampai 2 membahas tentang konsep analisis regresi linear sederhana ya. Kemudian yang ketiga ini kita masuk ke model regresi linear sederhana. Keempat kelima mendiagnosa model. 6-7 ini model regresi polinomial. Pertemuan 8 nanti yang semester. Dan selanjutnya pertemuan 9 matriks dalam analisis regresi untuk values dan residual. Kemudian 12 sampai 11 sampai 12 semua ini tentang semua kemungkinan regresi, metode forward, backward, dan stepwise. Kemudian yang ke 13 sampai 14 itu menguji asumsi pada regresi linear berganda. Ada aktif, modicon, heteroskeptisitas atau homoskeptisitas ya. Selanjutnya ini tentang ujian. Kemudian yang terakhir itu ada UAS. Nah ini adalah referensi daftar pustaka buku yang dipakai dalam pembelajaran pengantar analisis regresi. Ini nanti saya ada soalnya nanti akan saya share. Nah, untuk komponen penilaian ini terdiri dari teori dan praktikum. Nanti teori itu 80% penilaiannya terdiri dari tugas individu atau metode pecahan kasus, 36% pokoknya. Kemudian ada tugas kelompok atau proyek ini 20%. Nanti ada kuis atau tugas mandiri itu totalnya 20%, UTS 10%, UAS 10%. Kemudian ditambah dengan nilai praktikum, laporan kegiatan praktikum itu kalian 20%. Nah, untuk tentang nilai ini saya rasa kalian sudah tahu ya. Untuk tentang nilai seperti pada umumnya. Untuk tata tertib perkuliahan, toleransi keterlambatan 10 menit bisa. Kemudian mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan, wajib memakai sepatu, serta dilarang memakai baju lengan, mini dan celana pendek. HP wajib di silent. Kemudian selama perkuliahan berlangsung mahasiswa dilarang menggunakan alat komunikasi lainnya. Ini nanti disesuaikan dengan dosennya. Mungkin ada dosen yang menggunakan aplikasi yang mungkin nanti untuk presensi kalian menggunakan handphone, aplikasi
kalian sekian barcode ya, jadi bisa otomatis kalian absen. Kemudian apabila pada waktunya dan sebelum hadir tanpa kabar, mahasiswa dapat menunggu dengan tertib selama 15 menit. Nah, kalau apabila setelah 15 menit dan belum datang, mahasiswa dapat memilih alternatif. Yang pertama, mahasiswa silakan membubarkan diri dengan tertib, kemudian menghubungi staf administrasi untuk mendapatkan informasi di mana keberadaan dosen. Selanjutnya, untuk UTS ujian semester dilaksanakan di ruangan yang sudah ditentukan
13 hari Rabu hari Rabu. Tapi tidak apa ya kita menuliskan untuk pertemuan pertama. Untuk pemilihan masa ekspresi hari ini cukup kebangetannya kalau pengenalan hari ekspresi dan ekspresi ini ya. Sebelumnya ada yang bisa menjelaskan apa itu ekspresi, terutama ekspresi ini dan ada yang masih ingat pada mata kuliah metode statistika? Ada bisa, tapi tidak bisa kata-kata. Ada? Ada? Sudah lupa ya? Oh. Analisis regresi itu merupakan suatu alat statistika atau metode statistika untuk mengevaluasi hubungan antara satu perubahan dengan satu perubahan yang lainnya, atau satu perubahan dengan beberapa perubahan lainnya. Kalau satu perubahan dengan satu perubahan lainnya itu namanya regresi linear sederhana. Belum tentu linear kalau misalnya satu perubahan dan satu perubahan kan ada yang namanya dummy ya, ada perubahan dummy kan dua, ada nilainya 0 dan 1. Nah, berarti satu perubahan dengan satu perubahan lainnya, satu perubahan dengan satu perubahan lainnya ini belum tentu dinamakan dengan regresi linear sederhana ya, karena ada yang namanya perubahan dummy atau perubahan boneka itu hanya terdiri dari 0 dan 1 variabelnya. Kemudian satu perubahan dan beberapa perubahan lainnya ya. Nah, kalau satu perubahan dan beberapa perubahan lainnya ini namanya adalah regresi linear berganda. Regresi berganda. Nah, kemudian analisis regresi digunakan untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui secara sempurna. Dalam penerapannya lebih bersifat eksploratif, kemudian mengangkat pada pendekatan empirik atau berdasarkan pada data. Selanjutnya hubungan antara dua perubahan atau lebih. Nah, hubungan antara dua perubahan atau lebih. Yang pertama, sebelum kita masuk ke regresi, kalian harus bisa menentukan variabelnya, ya. Yang mana variabel dari dua perubahan itu apakah memiliki hubungan atau tidak. Kemudian yang mana yang merupakan variabel ringkas, yang mana variabel bebas. Ini untuk contoh kasus yang pertama itu perubahannya adalah dosis pupuk dan banyaknya padi yang dihasilkan per hektar. Kasusnya diduga dosis pupuk mempengaruhi banyaknya padi yang dihasilkan per hektar. Kemudian proses pengumpulan datanya seperti apa? Dosis pupuk ditentukan terlebih dahulu, kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi banyaknya padi dikendalikan sehingga pengaruhnya tetap ya. Kemudian diamati banyaknya padi yang dihasilkan. Ya. Dosis pupuknya ditentukan terlebih dahulu, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya itu dianggap konstan. Ini untuk regresi linear sederhana. Ya. Kemudian baru kita bisa mengamati berapa hasil dari padi setelah dipanen. Kemudian yang kedua itu tinggi badan dan berat badan. Di kasusnya diduga tinggi badan dan berat badan memiliki suatu hubungan. Ini adalah hipotesis awalnya. Kita ingin menduga apakah tinggi badan dan berat badan itu memiliki suatu hubungan. Proses pembuatannya seperti apa? Dimulai dengan mengamati tinggi badan dahulu, kemudian disusul mengamati perubahan yang dianggap bermanfaat menjadi dalam hal ini adalah berat badan. Atau sebaliknya, kalian ingin melihat mengamati berat badan terlebih dahulu, baru kemudian kalian mengamati tinggi badan. Ini berlaku di
pada minggu tersebut ada hari libur atau tidak. Ya. Selanjutnya ini ada perubahannya. Yang pertama itu bobot badan, yang kedua adalah bobot jantung. Kasusnya kita ingin menduga bobot badan dan bobot jantung memiliki suatu hubungan. Nah, proses pengumpulan datanya seperti apa? Dimulai dengan mengamati bobot badan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan mengamati bobot yang diambil oleh pada hari ini kita ingin melihat bobot jantung, atau bisa sebaliknya, berarti ini hubungannya dibalik. Kemudian ada lagi contohnya tadi perubahannya dosis pupuk. Yang pertama adalah pupuk, yang kedua adalah banyaknya padi yang dihasilkan. Proses pengumpulan datanya, dosis pupuk ditentukan dahulu, kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi banyaknya padi dikendalikan sehingga pengaruhnya tetap. Kemudian diamati banyak padi yang dihasilkan. Ini hubungan yang terjadi pada perubahan dosis pupuk dan banyaknya padi yang dihasilkan ini adalah perubahan banyaknya padi yang dihasilkan mereka dipengaruhi oleh perubahan dosis pupuk. Ini merupakan suatu hubungan sebab akibat. Kemudian yang tinggi badan dan berat badan tadi sudah kita bahas. Nah, ini hubungannya apa? Pengamatan terhadap kedua perubahan dilakukan secara bersamaan. Boleh untuk mengatakan bahwa perubahan satu perubahan disebabkan oleh perubahan lain, bukan hubungan sebab akibat. Dan arah hubungannya ini adalah bersifat hubungan kualitatif. Kalau kualitatif itu apa? Apa bedanya hubungan kualitatif dan hubungan kuantitatif? Kemudian itu tadi contohnya barang terjual per minggu itu hubungannya dengan sebab akibat sudah saya jelaskan di awal. Kemudian untuk bobot jantung ini bukan sebab akibat ya, ini dua arah, tapi secara matematis pada ini mempunyai hubungan kuantitatif. Nah, sebutannya jadi kalau kita sudah tahu apa perubahannya apa saja, kemudian kasusnya apa, proses pengumpulan datanya apa. Nah, yang paling penting itu adalah sebutan untuk perubahan. Ya, kalian harus tahu yang mana perubahan resiko, yang mana perubahan penjelas. Perubahan resiko itu sama dengan perubahan terikat, perubahan penjelas itu sama dengan perubahan penjelas. Nah, pada kasus dosis pupuk dan banyaknya padi yang dihasilkan, yang merupakan perubahan penjelasnya adalah dosis pupuk. Dosis pupuk mempengaruhi banyaknya padi yang dihasilkan. Ya, bisa jadi semakin banyak dosis pupuk, padi yang dihasilkan semakin banyak juga. Atau bisa kebalikannya, walaupun dosis pupuknya banyak, bisa jadi padi yang dihasilkan malah lebih sedikit. Kalau kemudian ini ubah respon, berarti ubah respon ini adalah ubah yang dipengaruhi oleh ubah penjelas ini ya. Kalau semakin banyak atau semakin sedikit dosis pupuk yang diberikan, seperti apa hasil yang didapatkan, ya kan? Berarti dia terpengaruh oleh ubah penjelas. Kemudian untuk tinggi badan, ini obat tetap bisa keduanya, ya. Ini bisa keduanya, yang mana tergantung dari perubahan apa yang dipilih ya. Karena ini berakibat berkait. Bisa jika kalau tinggi badan relatif kecil, maka tinggi badan bisa dianggap sebagai perubahan tetap, ya. Bisa dianggap bukan perubahan sangat. Kemudian perubahan tetap tergantung dari perubahan apa yang dipilih sebagai perubahan tetap, kemudian nilainya beragam. Habis ini ada yang bertanya? Ya.
gabungan dari dua peubah yang memiliki hubungan timbal balik dua arah ya, dua arah yang kita sudah mengetahui yang mana peubah respon, mana peubah respon dan peubah bebas ya. Selanjutnya ini tujuan ada sebagai lainnya untuk perubahan bagian barang yang terjual mengalami oleh perubahan harga dengan ada perbedaan yang hari itu. Nah, perubahan penjelasnya harga barang mempengaruhi banyaknya barang yang terjual. Kemudian yang kedua ada setidaknya libur mempengaruhi banyaknya barang yang terjual. Kemudian perubahan responnya atau Y banyaknya barang yang terjual itu banyaknya barang yang terjual tergantung pada harga barang dan kemudian tujuannya adalah mengetahui perubahan penjelasan apa saja yang nyata mempengaruhi perubahan respon. Selanjutnya pengamatan terhadap bobot badan dan bobot jantung dilakukan secara bersamaan. Sulit untuk mengatakan bahwa perubahan satu perubahan disebabkan oleh perubahan lainnya dalam hubungan kualitatif. Melalui bobot badan ini diprediksi bobot jantungnya. Kemudian tujuannya adalah kita dapat mencari formula kuantitatif yang menjelaskan perubahan tak bebas Y sehingga fungsi dari sebuah bebas mencari formula kuantitatif yang menjelaskan perubahan tak bebas Y sebagai fungsi dari perubahan bebas X. Ada model deterministik dan model stokastikal. Apa perbedaan model deterministik dan stokastik? Ada yang tahu? Deterministik, determinan itu nilainya tetap atau pasti. Kalau stokastik itu kita belajar di statistik. Deterministik itu diketahui X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 3, kemudian X sama dengan 4, Y sama dengan 9. Maka fungsi dari persamaan ini adalah Y sama dengan X sama dengan 1 ditambah 2X. Masih ingat pada pelajaran 40 mencari persamaan 2 titik ya. Nah, ini pasti dari kalau diketahui ini berapa Y jika X-nya sama dengan 2. Berarti kalau 2 kita masukkan di sini 2, 1 ditambah 2 dikali 2 artinya adalah 5. Pasti Y-nya ini adalah nilai 5 ya. Ini adalah deterministik. Berapa Y jika X sama dengan 3? Nah, kalau 3 berarti Y sama dengan 1 ditambah 2 dikali 3, 6 ditambah 1, 7 ya. Ini pasti nilainya adalah 7. 1% kita percaya bahwa nilai Y sama dengan 5 dan Y sama dengan 7 adalah satu-satunya nilai untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Nah, nilai Y pasti bebas dari error, tidak ada error ya. Nilai pada hitungan matematika kalau deterministik Y bukan perubahan aja. Nah, model ini dinamakan dengan model deterministik. Nah, ini untuk scatter plotnya dia hubungan ini ya, garis lurus. Seperti kita belajar di kalkulus ya. Kemudian bagaimana dengan stokastik? Nah, misalnya ada data untuk setiap dosis pupuk yang dicobakan, banyaknya padi yang dihasilkan diamati sebanyak 3 kali. Hasilnya pada tabel samping ini untuk X-nya sekian ya. Kemudian ternyata hasilnya Y tidak pasti ya. Berapa nilainya? Ada suatu nilai
epsilon yang merupakan error. Ya, YI ini sama dengan 1 ditambah 2 I. Kalau misalnya masukkan X-nya 1, itu masih ada suatu bentuk error. Ya. Nah, kan kalau kita plot kita plot titik ini ke scatter plot misalnya X-nya 1, ini 3, 1, 3 ya. Di titik 1, di X-nya 1 ini ada 3 variabel ya. 1 di X1 ini bisa Y-nya 3, bisa 3,4, bisa 2,8. Nah, kalau kita tarik garis ini ya, berarti ada salutnya kan di titik ini, di titik ini ya. Tidak pasti garisnya lurus seperti ini ya kan. Jarak antara titik ini di X-nya 3,8, Y-nya 3,4 ini kan harusnya ada jarak ya, tidak tetap di 3 ya kan. Nah, jarak di antara garis ini, garis linear yang kita ambil ke titik sebenarnya, nah itulah errornya ya. Ternyata hasilnya Y tidak pasti mengandung suatu error. Y adalah suatu berubah acak. Nah, model ini disebut dengan model stokastik. Model stokastik inilah yang kita pelajari di mata kuliah analisis teknologi. Semuanya model stokastik. Model stokastiknya itu adalah Y, ini adalah untuk populasinya 1 tambah 2X tambah epsilon. Ini adalah pendugaan kita YI sama dengan 1 tambah 2X tambah epsilon. Kemudian maka model regresinya adalah, ini model stokastik, model regresinya adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X ditambah epsilon. YI sama dengan beta 0 tambah beta 1XI tambah epsilon, di mana beta 0 sini sama dengan pada stokastik ini sama dengan 1 nilainya ya kan, sama kan. Kemudian untuk beta 1-nya ini sama dengan 2. Ini kalau kita pada mata kuliah kalkulus, kalian ingat persamaan garis timbuk ya. Ini dasarnya dari kalkulus. Kalau kalian tidak lulus kalkulus, maka untuk selanjutnya kalian akan kesulitan masuk ke pelajaran regresi ya. Kalau pelajaran regresi ini salahnya pada kuliah kalkulus. Nah, persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X. Ya, beta 0 ini adalah apa? Intercept atau konstanta ya. Kalau misalnya di persamaan garis itu kalian ingat Y sama dengan MX plus C. Nah, ini sama dasarnya dari sini ya, sama. Nah, kalau di kalkulus M-nya apa? Gradian atau gradian garis. Di sini juga sama. Beta 1-nya ini adalah gradian atau gradian garisnya. Kemudian X ini adalah, kalau di garis ada koordinat X, ini kalau di sini adalah variabel bebasnya ya. Ini adalah variabel terikat. Beta 0-nya ini sama dengan C, konstanta. Tetapi pada kasus model regresi ada suatu bentuk error yang merupakan perubahan acak ya, dari suatu model. Kalau kita memprediksi suatu perubahan itu pasti tidak, karena bukan populasi yang kita modelkan ya kan, kita memprediksi suatu sampel.
Kemudian berbentuk sama garisnya tidak terlalu dipersoalkan. Yang menjadi perhatian utama adalah koefisien garisnya. Koefisien garisnya memiliki warna. Berbagai contoh penerapan SPDC. Yang pertama itu ada kasus pencemaran udara. Sulfur adalah salah satu komponen kimiawi pencemaran udara. Untuk mengetahui kandungan sulfur dalam udara, volume deposit sulfur yang tertangkap di dalam alat kolektor khusus selama 1 bulan diukur. Kemudian ada hujan, adalah agen utama yang memindahkan sulfur dari atmosfer sehingga kemudian terperangkap dalam alat tersebut. Oleh karenanya diperkirakan banyaknya sulfur yang terperangkap di dalam alat kolektor pada suatu bulan tertentu akan tergantung bukan hanya pada konsentrasinya selama bulan tersebut, namun juga pada besarnya curah hujan yang diukur oleh pengukur gravitasi. Nah, di sini dari kasus pencemaran udara ini kalian harus tentukan dulu yang mana berubah respon, yang mana berubah apa? Penjelasan, ya. Yang mana berubah respon, yang mana berubah penjelasan. Pada kasus sulfur ini, siapa yang bisa menjelaskan yang mana berubah respon dan mana berubah penjelasannya? Ya, sekarang. Siapa? Iya. Kalian? Siapa? Jessica. Jessica bisa menjelaskan? Yang mana menyebutkan yang mana berubah penjelas, yang mana berubah respon dari kasus pencemaran udara? Karena pada suatu kasus kalian harus bisa menentukan pengubahnya, ya, yang mana berubah dari kasus tersebut. Nah, dari perubahannya itu apa saja? Berubah pada kasus ini. Kemudian ada harus ditentukan, kalau bisa menentukan yang mana berubah penjelas, yang mana berubah respon. Ya. Pada kasus ini siapa yang bisa? Katakan, saudara? Lo? Nah, tujuannya ini untuk menduga banyaknya sulfur melalui perubahan lainnya, yaitu berubah besarnya curah hujan. Berarti sulfur dan besarnya curah hujan, ya. Banyaknya sulfur berarti dari sini kalian sudah tahu kan? Banyaknya sulfur adalah berubah penjelas, ya. Kalau berubah besarnya curah hujan ini adalah berubah respon. Banyaknya sulfur, berapa besar curah hujan. Berapa besar curah hujan tergantung dengan berapa banyak sulfur yang diberikan, ya kan? Nah, kembali. Nah, ternyata terbalik. Nah, gimana ini? Ternyata terbalik. Udah lawan kalian, ya kan? Sulfur adalah salah satu komponen kimiawi pencemaran
Ada? Bisa menjelaskan? Tujuannya melakukan wilayah penggunaan salah satu perubahan pemakaian listrik di bulan ke-1 dan pemakaian listrik pada bulan ke-2. Ubah bebasnya pemakaian listrik pada rumah tangga pada bulan pertama. Ubah bebasnya dalam pemakaian listrik pada suatu rumah tangga pada bulan ke-2. Ini baru ada satu kasus kalian baru menentukan pembawa bebas dan pembawa bebas belum masuk ke model ya. Ini adalah dasar dari spek regresi. Nah, analisis regresi ini meliputi yang pertama, kalian mengumpulkan data pemasangan. Pertama, harus ada data pemasangan ya. Pemasangan ini mempunyai pola hubungan. Kemudian mencari pola garisnya kalian ini. Setelah kalian dapatkan dua data pemasangan, ini kalian plot sehingga terlihat garis yang terbentuk apakah garis ini atau garis kuadratik ya, linear atau non linear. Kemudian dari setelah kalian lihat ketahuan pola garis, kalian bisa menentukan parameter ya, perubahan parameter dengan memeriksa asumsi. Kemudian setelah dapatkan perubahan parameternya beta 0 beta 1 lagi atau B0 atau beta 1 ya, kalian bisa memeriksa asumsi ya. Kemudian dari asumsi ini apabila tidak terpenuhi, nah kalian melakukan analisis terhadap penanganan penyimpangan asumsi. Kemudian apabila pola garisnya ini tadi tidak pasti ya, kemudian kalian bisa melakukan pengujian ketidakpastian model ya. Kalian bisa memeriksa asumsinya, asumsi dalam regresi apa saja? Uji normal, kemudian autokorelasi, demonstrasivitas. Kalau misalnya di regresi berganda ada tambahan multiple evidence. Ya, apabila dari strategi asumsi ini tidak terpenuhi, maka harus ditangani penyimpangan dari asumsi yang tidak terpenuhi tersebut. Selanjutnya, ini kita pendugaan persamaan regresi. Setelah parameter diketahui, kita bisa memperoleh persamaan regresinya. Ya. Kemudian kan tadi kemudian pendugaan parameternya memeriksa asumsi kembali. Setelah dihasilnya apabila ada pelanggaran dari asumsi ini, ditangani penyimpangannya pada pelanggarannya, mengidentifikasi parameter, kemudian kita lagi asumsinya, kemudian ditangani penyimpangan dari asumsi. Selanjutnya baru kita bisa menginterpretasikan model dan parameter regresinya. Ya. Nah, kita masuk ke regresi linear.
sederhana ini bisa menjadi regresi linier sederhana atau regresi non linier sederhana. Apabila lebih dari satu perubahan jelas, ini namanya model regresi berganda. Model regresi berganda ini bisa berbentuk linier atau non linier. Nah, yang non linier bentuk, kalau linier kan garis lurus ya, garis lurus itu linier positif atau linier negatif. Kalau non linier kan kalian bisa tahu kan, sudah tahu kan, berbentuk kuadratik atau posisi tanggal atau zigzag ya, atau alur blok eksponensial ya. Ini pada hari ini kita akan membahas tentang model regresi satu perubahan jelas sederhana yang berbentuk linier ya. Ini berganda, nanti akan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum UTS ini nanti berganda dan linier ya. Setelah UTS nanti berganda non linier. Nah, model regresi linier sederhana yang hubungannya linier dengan ordo X sama dengan 1. Apa itu regresi linier sederhana? Harus linier dalam parameter. Ya, linier dalam parameter atau membentuk garis lurus. Kemudian sederhana banyaknya berubah bebas atau jelas itu hanya satu. Hubungan antara X dan Y dinyatakan dalam fungsi linier atau ordo 1 atau pangkat 1 ya. Kemudian perubahan Y diasumsikan karena adanya perubahan X. Model populasi regresi linier sederhana yang hubungannya linier selanjutnya cukup disebut dengan regresi linier sederhana. Ini adalah modelnya. Model untuk populasi dengan beta 0 dan beta 1 adalah parameter regresi. Kalau parameter sampel apa namanya? Regresinya enggak? Kalau untuk populasi ini adalah parameter. Kalau untuk sampel apa namanya? Regresinya enggak? Lupa. Beta 0 dan beta 1 adalah parameter regresinya. Beta 0 tadi sudah dijelaskan, ini adalah koefisien konstanta atau intercept ya. Kalau beta 1 ini adalah slope atau kemiringan garis. Ini adalah perubahan tak bebas atau perubahan cap. X-nya adalah perubahan bebas. Dan nilainya diketahui dan presisinya sangat tinggi, bukan perubahan cap. Hasilnya adalah perubahan cap merupakan implementasi dari sisaan atau nah, beberapa contoh model regresi linier sederhana. Model populasinya ini untuk populasi ya. Kita belum bicara di sampel, kita belum bicara di populasi. Ini Y sama dengan beta 0 sama dengan 1X, ini ordernya 1. Y beta 0 tambah B11 X kuadrat tambah epsilon, ini ordernya 2. Ini yang ketiga adalah beta 0 tambah beta 1 X kuadrat, ini order 2. Kemudian Y sama dengan B1X tambah epsilon, order 1 dengan beta 0-nya sama dengan 0. Ini order 1, order 2 dengan beta 0-nya sama dengan 0. Kemudian yang satu dengan beta 0-nya sama dengan 0. Beta 0-nya sama dengan 0. Interpretasi dan asumsi model.
Interpretasi parameter model regresi linear sederhana. Ya. Kalian tahu Y merupakan ubah tak bebas atau ubah ekor ya. Kemudian beta nol adalah intersect Y populasi. Ini adalah konstan ya tipenya. Kemudian beta 1 adalah koefisien kemungkinan populasi ya. Kemudian X nya adalah ubah penjelas atau ubah bebas ditambah dengan epsilon atau sisaan ya. Ini komponen linear tetap beta 0 tambah beta 1 X ini adalah komponen linear, ini adalah sifat tetap dan ditambah dengan komponen acak dari epsilon. Y ubah tak bebas atau elektron merupakan ubah acak dengan pusat atau nilai harapan di beta 0 ditambah B1X dengan ragam atau varian sama dengan 5 bata. Nah, di sini ada yang perlu ditanyakan? Kita lanjutkan. Nah, interpretasi parameter model regresi linear sederhana ya. Nah, nilai pengamatan Y untuk XT ya. Ini YI adalah nilai pengamatan Y untuk XT. Nah, ini adalah titiknya, titik pengamatan ya. Ini YI ya. Ini YI juga, ini YI kalau diumumkan ke garis Y ya. Ini YI kalau di sini. Ini Y kali garis ini kali garis Y, ini Y juga ya. Nah, Y nya adalah nilai pengamatan Y untuk SI. Kemudian ini adalah garis regresi ya, garis regresi. Nah, persamaannya adalah YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI ditambah epsilon I. Nah, epsilon I ini adalah jarak antara titik estimasi kita terhadap titik sebenarnya. Ya, harusnya kan garisnya ini berada di sini. Kalau di sini berarti bentuknya zigzag kan, tidak linear kan? Bukan merupakan satu garis lurus. Harusnya kan di sini, di sini, di sini, sini ya kan? Kalau garis sebenarnya. Tapi karena kita ingin membentuk suatu garis lurus, kita ambil suatu titik di sini ya. Ini pengamatan kita. Dengan harapan nilai Y besar XI ini sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI ya. Nah, sehingga dari persamaan ini kita katakan sama 1 sama 2 kita harus meminimumkan nilainya sehingga kita bisa memperoleh nilai mendekati nilai yang sebenarnya ya kan. Y sama dengan ekspektasi Y bersyarat XI itu ditambah dengan epsilon I. Berarti dari sini ada yang perlu ditanyakan? Untuk slope atau B1 ini adalah ini garis pengamatan dari titik sebenarnya di sini ya. Nah, titik ini adalah nilai harapan rataan Y untuk beta 0. Ini intercept ini adalah nilai awal apabila pengamatannya sama dengan 0 ya kan. Ubahnya 0 berapa nilai nilai ubah apa? Ubah responnya apabila nilai ini sama dengan 0 ya. Kemarin di metode statistika kalian masih ingat apa yang
implementasi dari Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Dia menaikkan Wah, makasih. maka dia kamu tambah beta 0. Ya kan? Maka beta 0 ditambah dengan beta Y, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini model regresi linier sederhana. Jadi model regresi linier sederhananya, nah ini dugaan bagi parameter regresinya. Kita ingin menduga Y hat sama dengan B0 ditambah B1X. Ya, sama tadi seperti pada populasi, dimana kan titik harusnya yang kita amati adalah ini kan, nilai Y ini sebenarnya. Nilai pengamatan Y untuk FI. Kemudian ini adalah nilai dugaan bagi nilai harapan Y. Ini nilai dugaan kita. Ekspektasi Y bersyarat X SQ. Kemudian ini adalah log B1. Nilai Y ini sama dengan beta 0 ditambah B1 SQ tambah XB. Ini error EI. Nah, YI kopi sama B0 tambah BI XB. Nah, kita ingin mencari ekspektasi Y ini dengan meminimumkan nilai sebenarnya dengan nilai prediksi. Ya. Nah, persamaan ini diperoleh dari ya YI ini sama dengan B0 ditambah B1 X ditambah EI ya. Nah, yang ingin kita cari adalah EI. Nah, yang ini adalah prediksi Y di kopi. Ya, berarti kita ingin meminimumkan nilai ini supaya dia bisa kita ingin meminimumkan. Kalau meminimumkan, kita menganggap E ini sama dengan 0 kan? Kita dengan meminimumkan kita ingin membuat E ini sama dengan 0, ya kan? Kalau E ini sama dengan 0 berarti YI dikurang ini sama dengan 0, ya kan? EI sama dengan YI. YI-nya YI dikurang dengan YI. Nah, kita mengharapkan nilai ini sama dengan 0, sehingga model yang dihasilkan adalah model yang terbaik, ya. Kemudian selanjutnya sama regresi linier sederhana merupakan dugaan bagian regresi linier sederhana populasi. Ya, YI kopi ini adalah biasanya ini adalah nilai dugaan Y pada pengamatan ke I. Ya, B0 ini adalah dugaan bagi intercept beta 0. Kemudian B1 ini adalah dugaan bagi pemilihan garis regresi beta 1. Kemudian XI adalah nilai pada pengamatan ke I. Galat individu EI mempunyai rataan sebesar 0. Ya. Kita ingin meminimumkan nilai EI. Meminimumkan berarti harapannya berarti Y tadi ini ya. YI dikurang dengan YI kopi. Ya, YI kopinya itu adalah persamaan B0 sama BI X. Ya, kan? Nah, harapannya untuk membentuk menghasilkan
Interpretasi koefisien pengiringan dari konsep. Nah, metanol adalah nilai dugaan letak Y ketika X bernilai 0, ketika X sama dengan 0 dalam pelang pengamatan. B1 adalah nilai dugaan perubahan letak Y, nilai harapan Y jika X berubah satu satuan. Yang tadi ya. Dugaan bagi parameter regresi. Menduga regresi dengan sederhana ini sama dengan jumlah parameter regresi beta 0 dan beta 1. Menduga parameter yang ditentukan harus merupakan menduga yang baik. Software statistik yang bisa dimanfaatkan untuk mencari penduga regresi apabila datanya banyak ya. Tidak memungkinkan kalian untuk menghitung secara manual melalui kalkulator. Ini bisa seperti di Intex, S, Excel juga bisa ya. Ini garis regresi ini umum digunakan di bidang ekonomi, kesehatan, sosial ya. Ini banyak dimanfaatkan secara langsung. Kemudian metode kuadrat terkecil, ya. Metode kuadrat terkecil ini adalah kita ingin meminimumkan galat, ya. Yang tadi disebutkan meminimumkan galat. B0 dan B1 adalah dugaan bagi parameter regresi B0 dan B1 yang didapat salah satunya dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat galat. Ya, galat atau sisaan sama dengan selisih antara Y dan metode kuadrat kecil. Ya, ini ada contoh. Minimum ini metode kuadrat kecilnya ini dia meminimumkan jumlah kuadrat galat sama dengan minimum dari jumlah EI kuadrat. Minimumnya ini sama dengan EI dikurang YI kuadrat, maka dengan meminimumkan jumlah YI dikurang B0 sama B1 SI di kuadrat. Ini diharapkan nilainya ini sama dengan 0 kalau bisa. Semakin mendekati 0 maka parameter yang diantara parameter yang terbaik. Ya. Jadi kalkulus digunakan untuk mendapatkan nilai B0 dan B1. Lebih dan sehingga meminimumkan jumlah kuadrat galat. B0 dan B1 ini diperoleh dengan meminimumkan jumlah kuadrat galat. Ini ada caranya dengan menurunkan jumlah kuadrat galatnya terhadap Y. Ya. Dari teknik kalkulus bisa sehingga diperoleh penduga koefisien miringan garis B1 ini dengan sigma I dari 1 sampai N SI min XA dikali I min X. Nah ini disebut dengan X Y. Kalau S apa? Kalau S kuadrat
dikali XY per X. Kalian ingat RXY ini adalah koefisien korelasi. Kemudian kedua bagi intercept B0 ialah B0 dengan Y par kurang B1 X bar. Y ini adalah Y sama dengan Y bar ini sama dengan apa? Jumlah semua pengamatan Y dibagi dengan N ya. X bar sama dengan 5 Y sama X nanti dibagi dengan selanjutnya asumsi metode kuadrat kecil pada kondisi Gauss-Markov. Ini adalah kedua bagi parameter regresi yang didapatkan dengan menggunakan metode kuadrat kecil merupakan metode yang baik. Maka sisaan adalah memenuhi kondisi Gauss-Markov ini. Yang pertama, nilai harapan rata sisaan adalah sama dengan 0. Ini berarti dia berdistribusi 0. Kemudian ekspektasi dari epsilon i kuadrat ini sama dengan sigma kuadrat ragam sisaan homogen untuk setiap nilai x. Ini namanya adalah homoscedasticity. Kemudian epsilon kemudian nilai harapan dari epsilon i over epsilon j itu sama dengan 0. I sama dengan j. Epsilon i dan epsilon j ini saling bebas. Ini namanya autokorelasi. Kalau temanya dia multi-kolinearitas. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh regresi linear sederhana. Ya. Sebuah agen real estate ingin mengetahui hubungan antara harga jual sebuah rumah dengan jual selesainya itu adalah M kuadrat. 10 buah rumah yang diserahkan sebagai contoh ubah tak bebas C itu pertama harga rumah dalam juta rupiah. Kemudian ubah bebas X itu adalah luas lantai dalam M kuadrat. Ya. Kemudian ini adalah datanya. Siapa yang bisa misalnya ada yang bawa kalkulator? Ini silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Boleh berdiskusi nanti setelah kalau waktunya mencukupi kita diskusikan hasilnya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ini untuk datanya. Kalian mencari B0, B1. Dari sana kan bisa diketahui model regresi awalnya ya. Ini Gauss. Selesai, saya akan menjelaskan dari mana memperoleh dari mengestimasi delta nol dan dengan satu ini dengan apa untuk
kopi dan beta 1 kopi. Kalau tadi adalah B0 atau B1 ya itu sama ya. Gimana cara mendapatkannya? Ini dengan meminimumkan jumlah kadar jalan ya. Tadi dimana S ini adalah nilai epsilon ya. Kita tahu epsilon ya, epsilon I kuadrat. Nah, dengan meminimumkannya kita menurunkan sama ini terhadap B. Pertama kita ingin mencari beta 0 ya, kita menurunkan sama ini terhadap beta 0 dengan teknik kalkulus nanti sehingga diperoleh persamaannya terhadap diturunkan terhadap B0 kemudian diturunkan parsial terhadap B1 ini. Kalian sudah belajar turunan parsial di kalkulus skor? Sudah. Turunan parsial. Sudah kan? Nah, dari turunan parsial dari simbolan bakunya terhadap beta 0 dan terhadap beta 1 nanti akan diperoleh bagaimana cara untuk mencari kedua bagi parameter B1 dan B0 ya. Cara tidak langsung persamaan dua ini memenuhi ini ya. B0, beta 0 head atau daripada persamaan ini adalah B0 dengan Y bar dikurang beta 1 head atau B1 ini X dikali X bar B1 nya ini dimana ininya sama dengan nilai rata-rata dan X barnya adalah nilai rata-rata terhadap gimana tugasnya? Sudah selesai atau belum? Kalau belum kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi minggu depan kita tadi atas hari ini kita baru menduga parameter ya, belum ke model. Jadi kita lanjutkan materi minggu selanjutnya dengan uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana ya. Dan tugas ini coba kita bahas dan akan kita diskusikan. Dari pertemuan ini apakah ada yang perlu ditanyakan? Yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Atau kalau masih bingung? Ya. Gimana hasil belajar kalian di semester 2 kemarin? Memuaskan? Dan rata-rata jam 3 ada yang di luar tuh. Kalau bisa diceritakan lagi ya, soalnya untuk mata kuliah semester ini ada lebih advance dari mata kuliah semester 1 dan semester 2. Karena ini kalian sudah masuk ke teknik statistika ya. Oke. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Tidak ada yang saya mohon maaf. Dengan ucapkan hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Bengkulu atau yang dikenal sebagai Kampus Biru didirikan pada tahun 1982 dan menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia
yang berfokus pada pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Sebagai bagian dari Universitas Bengkulu, S1 Statistika merupakan salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang telah berdiri sejak tahun 2016 dan terakreditasi unggul. Program studi S1 Statistika Universitas Bengkulu merupakan program studi statistika kedua di Pulau Sumatera. Program studi ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan dan analisis data, pemodelan statistika, serta penerapan statistika di berbagai bidang untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Program studi S1 Statistika Universitas Bengkulu memiliki guru besar bidang statistika dan memiliki sumber daya pengajar yang kompeten. Pada saat ini, program studi S1 Statistika Universitas Bengkulu diperkuat dengan 2 profesor, 9 dosen yang memiliki kualifikasi S3, dan 15 dosen yang memiliki kualifikasi S2. Program studi S1 Statistika mempunyai visi menyelenggarakan program studi yang bermutu dalam kegiatan Tridharma bidang statistika dan aplikasinya di tingkat Asia Tenggara pada tahun 2025. Untuk mewujudkan visinya, Prodi S1 Statistika mengembangkan misi melaksanakan pendidikan bidang statistika dengan kemampuan profesional sesuai perkembangan zaman, melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang statistika, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang statistika, mengimplementasikan kerjasama dalam bidang Tridharma dengan berbagai institusi, baik tingkat nasional maupun internasional serta masyarakat luas. Selain itu, Prodi S1 Statistika akan melaksanakan sistem tata kelola program studi statistika yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Perkenalkan, saya Dr. Pepi Novianti, SSI MSI, Koordinator Program Studi S1 Statistika Universitas Bengkulu. Di program studi ini, kami fokus pada pengembangan kemampuan analitis dan kritis mahasiswa. Harapan kami ke depan adalah mencetak lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap berkontribusi positif di masyarakat. Dengan komitmen kami terhadap pendidikan berkualitas, kami percaya mahasiswa kami akan menjadi profesional yang unggul di bidang statistika. Program studi S1 Statistika Universitas Bengkulu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kelas, laboratorium, dan ruang seminar, dengan tujuan untuk menunjang proses pembelajaran dan pendidikan, sehingga mahasiswa dapat memahami lebih baik tentang program dan pembelajaran yang diberikan. Selain itu, Prodi S1 Statistika telah memiliki mini superkomputer yang mendukung kegiatan tugas akhir serta penelitian. Prodi S1 Statistika juga memiliki kerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Salah satu programnya adalah Pojok Statistik. Selain belajar di kelas, kami juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan juga klub, seperti Himpunan Mahasiswa Statistika yang sering mengadakan seminar, kegiatan-kegiatan sosial yang berkolaborasi dengan komunitas luar, dan juga himpunan mahasiswa lain. Kemudian juga kami mengadakan kegiatan kompetisi di bidang statistika. Himpunan Mahasiswa Statistika yang dinaungi oleh Program Studi Statistika Universitas Bengkulu juga bergabung dalam Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia untuk memperluas jaringan dan kerjasama dengan berbagai institusi serta meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Selain itu, kami juga menyelenggarakan sebuah event tahunan yaitu Statistik Fair untuk memperkenalkan dunia statistik kepada masyarakat luas serta memberikan platform bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas mereka. Kompetensi yang dimiliki program studi S1 Statistika Universitas Bengkulu meliputi strong basic statistik, yakni kompetensi pengumpulan data, eksplorasi data, metode analisis data, dan kompetensi teoritis. Selain itu, kompetensi untuk komunikasi, adaptasi, serta kompetensi komputasi, yakni kompetensi data processing menggunakan statistical software, programming, dan simulation. Lulusan program studi S1 Statistika Universitas Bengkulu memiliki berbagai prospek karir yang menjanjikan di berbagai sektor. Dengan kompetensi yang dimiliki, alumni Prodi S1 Statistika Universitas Bengkulu siap menjadi profesional yang kompeten dan berdaya saing tinggi di era revolusi industri. Mereka dapat melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3 di dalam maupun luar negeri.
tidak hanya unggul dalam analisis data, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imo Hamdan, alumnus dari S1 Statistika Universitas Bengkulu angkatan 2017. Saat ini saya bekerja sebagai pengolah data di salah satu UPT Kementerian Sosial, yaitu Sentra Dharmaguna di Bengkulu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prodi Statistika Universitas Bengkulu atas ilmunya, sehingga saya banyak menerapkan ilmu yang saya pelajari selama kuliah di berbagai proyek dan pekerjaan di kantor saat ini. Sebagai informasi, di Kementerian Sosial kita dituntut untuk bisa memprovide data yang bersih, berkualitas, dan tentu saja sesuai dengan aturan kementerian atau lembaga. Kesimpulannya, pekerjaan yang kami lakukan di data itu sangat membutuhkan keahlian pada bidang statistika. Nah, oleh karena itu, saya ingin merekomendasikan S1 Statistika Universitas Bengkulu sebagai pilihan kepada kalian semua yang ingin untuk mulai belajar mengenai statistik ataupun pengolahan data. Saya tahu dosen-dosen di statistika UNIF itu sangat baik, kompeten, dan juga fasilitas fisik seperti lab komputer juga sudah sangat memadai dan menunjang bagi teman-teman yang ingin belajar pengolahan data. Terakhir, saya ingin berikan ucapan atau ungkapan kepada adik-adik calon mahasiswa statistika Universitas Bengkulu. Data is the new oil. Whoever use it effectively, he will get the top position. Sekian dari saya, Imam Hamdan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sigma. Statistika 1 untuk bangsaku. S1 Statistika Unif Terbaik. Jaya. Keren. Sukses. Mari menjadi bagian dari keluarga besar S1 Statistika Universitas Bengkulu. Selamat datang di Universitas Bengkulu. Yuk kenalan dengan kampus biru. Universitas Bengkulu telah berdiri sejak tahun 1982 dan diakui sebagai kampus unggulan di Provinsi Bengkulu. Kampus ini terletak di 4 lokasi berbeda dengan total lahan seluas 97,84 hektar. Universitas Bengkulu sangat peduli akan pelestarian lingkungannya. Keberadaan lahan hijau yang luas dan danau di tengah-tengah kampus menciptakan suasana yang sangat asri, memberikan nuansa alam yang menyegarkan bagi mahasiswa, dosen, dan seluruh komunitas akademik. Hal ini mencerminkan komitmen Universitas Bengkulu untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah lingkungan dan sejalan dengan nilai-nilai berkelanjutan. Terdapat 3 jalur untuk masuk ke Universitas Bengkulu, diantaranya melalui seleksi nasional berbasis prestasi, seleksi nasional berbasis tes, dan seleksi mandiri. Dan Universitas Bengkulu memiliki 96 program studi sarjana, magister, doktoral, vokasi, dan profesi dengan daya tampung 4.705 mahasiswa. Universitas Bengkulu memiliki 8 fakultas, diantaranya Fakultas Pertanian dengan daya tampung 860 mahasiswa, Fakultas Hukum 475 mahasiswa,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 425 mahasiswa, Fakultas Teknik 550 mahasiswa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 1.570 mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 830 mahasiswa, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 60 mahasiswa, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 1070 mahasiswa. Dalam mencapai visi dan misinya, Universitas Bengkulu berhasil menduduki peringkat keempat sebagai kampus terbaik se-Sumatera, peringkat 27 terbaik se-Indonesia, dan peringkat 2476 dari 32.000 terbaik di dunia. Hal ini juga dibuktikan dengan keberhasilan Universitas Bengkulu sebagai kampus pertama di Indonesia yang terakreditasi EQUIN dengan total 69 sertifikat akreditasi yang diterima. Mahasiswa Universitas Bengkulu juga telah menyumbangkan begitu banyak prestasi baik dari tingkat regional, nasional, hingga internasional. Dengan prestasi yang tercatat sebanyak 217 pada akhir tahun 2023. Universitas Bengkulu juga terus meningkatkan kualitas sumber daya yang terbukti dengan bertambahnya jumlah guru besar menjadi sebanyak 68 profesor dengan masing-masing bidang ilmu yang dikuasainya. Di bawah kepemimpinan Ibu Rektor Dr. Retno Agustina Eka Putri SE MSc, Universitas Bengkulu telah banyak mendapatkan berbagai macam penghargaan, melakukan banyak kerjasama dengan instansi di lingkup regional, nasional, maupun internasional, serta menggencarkan pembangunan infrastruktur yang ada di universitas untuk meningkatkan kenyamanan,
dan memfasilitasi mahasiswa dalam proses pembelajaran serta kegiatan non-akademik. Terdapat pula unit pelaksana teknis yang dapat menunjang kegiatan mahasiswa seperti UPT PKM, UPT Perpustakaan, UPT KSLI, UPT Bahasa, dan UPT LPTKIK. Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di lingkup universitas, kampus biru ini juga memiliki Satgas PPKS sebagai upaya pencegahan dan tempat pengaduan jika terdapat kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, tunggu apa lagi? Mari bergabung dan menjadi bagian dari Universitas Bengkulu.